Oke, baiklah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi komunikasi dengan materi yaitu daring. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tarek Baridaya dengan NPM 2022-5170 Prodi Manajemen. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu apa itu daring. Daring adalah kata berupa akronim dari frasa dalam jaringan. Makna dari daring adalah terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Kata jaring yang ada pada frasa dalam jaringan mengarah kepada internet. Secara sederhana, daring dapat dikatakan sebagai padanan dari kata online. Kegiatan yang dilakukan secara daring sudah pasti membutuhkan jaringan internet dan alat-alat yang mendukung seperti ponsel, komputer, laptop, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi secara daring. Yang pertama ada komunikasi sinkron chat. Adalah komunikasi yang dilakukan melalui internet, tetapi hanya berupa pesan teks atau obrolan lain yang hanya berupa pesan teks saja. Contohnya seperti yang kita gunakan sehari-hari yaitu WhatsApp, Line, Instagram, dan lain-lain. Itu adalah contoh komunikasi yang dilakukan melalui internet, tetapi hanya berupa pesan teks. Yang kedua, komunikasi asinkron chat adalah komunikasi daring yang tertunda. Chat atau teks pesan yang dikirim tidak langsung dibalas oleh sang penerima. Komunikasi sinkron call adalah komunikasi di mana seorang bisa berkomunikasi melalui sambungan telepon yang harus menggunakan internet. Contohnya WhatsApp, yaitu menelpon melalui aplikasi WhatsApp dengan teman atau saudara kita. Selanjutnya, komunikasi sinkron video call adalah terdapat fitur video yang bisa memperlihatkan wajah orang yang sedang berkomunikasi dengan kamu. Aplikasi penunjang untuk komunikasi sinkron video ini pun sudah beragam. Yang seperti saya katakan tadi yaitu aplikasi WhatsApp. Selanjutnya, komunikasi asinkron video adalah komunikasi daring yang sama dengan komunikasi sinkron video. Namun, perbedaan dari komunikasi asinkron video adalah seseorang yang hanya mengirimkan bentuk komunikasi berupa video. Contohnya seperti guru yang memberikan materi pembelajaran kepada muridnya berbentuk video. Kelebihan dan kekurangan komunikasi daring. Kelebihan komunikasi daring yaitu menghemat waktu. Kedua, bisa dilakukan di mana saja. Yang artinya kita bisa melakukan komunikasi daring ini dimanapun kita sedang berada. Bisa di rumah, sedang di luar, atau lain-lain. Yang ketiga yaitu menghemat biaya. Artinya komunikasi ini bisa dilakukan gratis. Contohnya kita sedang berada di kafe atau tempat makan. Kita bisa melakukan komunikasi daring dengan menggunakan WiFi di tempat tersebut. Sehingga tidak memerlukan biaya. Selanjutnya kekurangan komunikasi daring yaitu membutuhkan perangkat atau aplikasi tertentu. Contohnya seperti saya katakan tadi yaitu WhatsApp. Sehingga komunikasi daring ini tidak bisa dilakukan tanpa melalui perangkat atau aplikasi. Sulit mengekspresikan emosi, yang artinya kita bisa membohongi orang lawan bicara kita dalam melakukan komunikasi daring. Ancaman data privasi yang tersebar. Maksudnya di sini adalah data-data yang bersifat personal yang dapat tersebar dalam dunia maya. Itulah tadi kelebihan dan kekurangan komunikasi daring. Selanjutnya manfaat daring. Yang pertama ada untuk berkomunikasi. Yang kedua yaitu sebagai media perdagangan. Bisa digunakan untuk bisnis, mempermudah pembelajaran, sebagai sarana e-banking, media hiburan, bisa mengakses informasi dari manapun dan kapanpun. Komponen untuk mendukung komunikasi secara daring. Yang pertama ada komponen perangkat lunak atau software. Komponen ini berguna untuk menjalankan sistem untuk keperluan komunikasi daring. Komponen ini berfungsi untuk menjembatani komponen-komponen lain. Program yang digunakan untuk komponen perangkat lunak ini seperti Google,
Skype, web konferensia, dan sebagainya. Yang kedua, ada komponen perangkat keras atau hardware. Komponen perangkat keras adalah komponen yang terlihat dan bisa digunakan secara langsung oleh manusia. Contoh komponen perangkat keras untuk komunikasi daring adalah laptop atau komputer yang seperti saya gunakan sekarang, ponsel, mikrofon, headset, serta perangkat pendukung lainnya. Komponen perangkat nalar atau akal. Yang ketiga, brainware. Komponen perangkat nalar atau akal adalah seorang manusia. Manusia adalah yang menjalankan komponen lainnya, sehingga kehadiran komponen ini sangat dibutuhkan untuk jalankan komunikasi daring. Maksudnya di sini adalah komponen perangkat nalar atau akal adalah komponen perangkat lunak dan komponen perangkat keras dijalankan oleh manusia untuk komunikasi daring tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kesimpulan dari presentasi ini adalah yang seperti saya lakukan sekarang ini adalah komunikasi asinkron video, yaitu melakukan presentasi yang berbentuk video, sehingga ini juga disebut komunikasi dan secara daring, karena saya akan mengirimkan ini berbentuk video, di mana aplikasi yang saya gunakan saat ini adalah Zoom. Baiklah, terima kasih. Sekian, sampai jumpa.